Bekam itu kan dua macam. Oke. Bekam kering sama Oh bekam iya basah. iya. Bekam Kalau basah. bekam kering itu kan Mas Ose pernah nggak yang Cuma mengeluarkan angin, iya. yang Itu. cuman kayak Yap. udara panas, plup, gelasnya dipanasin Iya, ditaruh doang gitu. Nanti jadinya cuman kayak kerokan doang, Iya bulet-bulet benar, gitu kan. benar. Itu ada loh atlet luar negeri yang dibekam, makanya jadi rame kan. Oh iya. Namanya MP lah, jangan disebut lah Nah, gitu kalau ya. bekam basah adalah itu tadi yang bisa Kalau bekam mengeluarkan basah darah. digoret dulu, Digoret, terus keluar darahnya. Yap. Karena saya dokter, Dokter Santi, ya. bener nggak sih semakin kuat tekanan pijatnya maka semakin besar manfaatnya? Ini nih dipercaya oleh banyak orang loh, nggak cuma Mas Wicak doang. Kayaknya kalau nggak kenceng banget gitu, kayaknya nggak bisa sembuh gitu kan. Dikirain kalau kencengan dikit. Nah. Sebenarnya salah. Oh, salah tuh. Iya. Yang bener berarti? Yang bener adalah sebenarnya bukan tenaganya tapi arah pijatannya, daerah pijatannya, sama kekuatannya itu mencapai yang atas atau mencapai yang bawah. Maksudnya masuknya dalam ke ototnya atau cuma di atas doang. Nah, dalam atau dangkal pijatannya tergantung keluhannya. Kalau dia cuma pegel-pegel biasa, ya dangkal aja, nggak perlu sampai tenaganya neken ke dalam ototnya. Jadi kayak mungkin ditekan sampai melesek gitu ke dalam gitu. Nah, itu kalau diarahkan ke ototnya. Tapi kalau dia cuma sekedar pegel-pegel doang, apalagi nggak ada keluhan iseng-iseng apa-apa, berhadiah gitu, iya nggak ada apa-apa, nggak perlu sampai ke daerah yang dalam sekali. Artinya gitu. Kalau lagi pegel-pegel banget, itu berarti tekanannya harus lebih dikencangkan begitu? Biar sampai ke tergantung otot. Juga kalau misalnya tidak perlu sampai ke ototnya, jadi ototnya nggak ada apa-apa. Misalnya kan biasanya kalau tukang pijit dicek dulu ya. Gue juga bisa mijit soalnya. Oh bisa? Ya udah kalau gitu habis ini ya dok ya kita. Wani piro. Jadi dicek dulu apakah ada itu tadi yang apa namanya? Merengkel kalau bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Jawa merengkel. susah sih kalau nggak bahasa Jawa apa ya? Yang merengkel, yang otot-otot dia tidak yang, lurus lah ya. Iya, yang nggak lempeng banget gitu. Nah kalau ada maka dilihat merengkelnya itu dangkal atau dalam. Kalau merengkelnya dangkal, ya udah tenaganya biasa aja, nggak perlu sampai ditekan sampai ke dalam. Tapi kalau memang dia di dalam, ya mungkin harus membutuhkan tekanan yang lebih dalam, tapi tidak dengan tenaga yang semau-maunya si yang mijit. Karena harus disesuaikan juga dengan yang dipijit. Jadi menurut yang mijit, ini mah biasa aja. Tapi kalau yang dipijitnya udah adu ya tetap harus dikurangi karena tenaganya. Biasanya di awal suka nanya dulu ya, ini segini udah pas belum? Iya, nah, ya kan? itu harus jujur tuh. Jangan nggak mau rugi, udah bayar kan gitu. Jadi harus yang kenceng. Jangan, nanti yang rugi kita juga. Mitos tuh ya berarti ya, mitos. Semakin kuat tekanan pijatnya semakin besar, itu adalah mitos. Selanjutnya benar nggak sih dok? Keseleo atau terkilir dipijit solusinya? Ini agak susah nih jawabnya. Karena harus diakui beberapa ahli pijat itu bisa mengatasi keseleo. Harus diakui gitu. Walaupun saya tidak mau mengakuinya. Tapi harus diakui bahwa itu ada gitu. Tapi mungkin lihat-lihat kasusnya. Pasti nggak ini keseleo? Kalau misalnya ini nyerinya bukan karena keseleo tapi karena tulangnya retak, dipijit malah jadi patah. Jadi saran saya pastikan dulu ke dokter, terus nanti langkah berikutnya didiskusikan sama dokternya. Gitu. Bener nggak sih dok, pijit terutama di bekam nih ya, di bekam itu bisa mengeluarkan bekam racun. Itu yang di kop, ya, yang ada gelas dipanasin terus kayak, diplup gitu ya. Bikin bapau dong. Nah, kenapa? Gue ngebayanginnya kayak WC itu ya, yang plup gitu. yang bisa diambil darah kotornya itu dok. Ya itu katanya bisa mengeluarkan racun di namanya dalam bekam tubuh. Ya. Bekam itu kan dua macam. Bekam kering sama bekam basah. Kalau bekam kering itu kan Mas Ose pernah nggak yang cuma mengeluarkan angin ya? Yang cuman kayak udara panas, plup, gelasnya dipanasin ditaruh doang gitu. Nanti jadinya cuman kayak kerokan doang, bulet-bulet gitu kan. Itu ada loh atlet luar negeri yang dibekam, makanya jadi rame kan. Namanya MP
capek lah, jangan disebut lah gitu kalau ya. bekam basah adalah itu tadi yang kalau bisa bekam mengeluarkan basah darah. digoret dulu, digoret terus keluar darahnya. Karena saya dokter, maka tidak pernah menganjurkan tindakan-tindakan yang menyebabkan terjadinya perlukaan darah gitu. Kenapa? Karena kalau yang ngerjain bekam kan bukan dokter, ya. Kalau dia salah ngegoresnya, atau misalnya katakan yang sederhana deh, orang yang punya riwayat darahnya encer banget, atau dia minum pengencer darah, apalagi pengencer darahnya 2-3 macam, itu begitu digores, perdarahan yang timbul itu kadang-kadang bisa masif, bisa nggak berhenti-berhenti. Nah, siapa yang mau tanggung jawab? Angkat tangan, ya kan? Ntar cuman maaf doang gitu kan, nyawa masalahnya gitu ya. Jadi terus belum lagi prosedurnya, steril nggak? Ini mohon maaf ya, agak kurang percaya. Karena kan kopnya dipakai sama banyak orang ya kan, dan mungkin kita tidak tahu bagaimana proses untuk pensterilannya ya. Iya. Artinya tidak terjamin 100% bahwa itu benar-benar. Walaupun enggak ini steril kok, ini bawa dari bungkus gitu. Ya bagaimana ya, kita hidup di tempat yang dimana kepercayaan itu menjadi hal yang kita filosofis dikit gitu. Berat. Menjadi hal yang sulit didapat gitu. Nggak usah jauh-jauh deh, minyak goreng, minyak yang lainnya gitu, itu tuh kita aja nggak yakin gitu, ini iya nggak sih gitu, apalagi yang kayak gini gitu. Jadi saran saya kalau memang mau dibekam, bekam kering aja. Bekam kering itu jangan yang bekam pokoknya jangan diberdarahin deh. Tapi bekam kering itu bekasnya berhari-hari loh dok, baru hilang. Ya masalahnya kalau bekam basah, kalau misalnya alatnya nggak steril doang, paling infeksi doang kan. Tapi kalau misalnya terjadi penularan penyakit, misalnya nih gimana ya, katakan nih alatnya bekas orang lain yang dipakai ke kita gitu. Terus si orang yang sebelumnya misalnya nih punya hepatitis B atau punya HIV, maka itu potensi nular ke kita. Gitu. Jadi hati-hati banget dengan yang menyebabkan perdarahan. Nah kalau pijat kretek-kretek itu bagus juga. Katanya kalau pijat kretek-kretek bisa badannya enteng rasanya, ya kan? Nah itu nggak nyaranin sih. Nggak, sekalipun yang mengkreteknya punya sertifikat, biasa kan gitu ya, udah tersertifikasi. Yang kretek memberikan sertifikasi siapa dulu? Gitu. Kalau badannya itu badan yang badan yang memberikan sertifikat itu badan yang bisa dipercaya, maka biasanya aman. Tapi badan kan yang dipercaya itu seperti apa, dok? Atau dokter tahu namanya badannya? Kalau spesifik di kita namanya chiropraktor bukan ya? Chiropraktor. Ya kan yang di krek-krek gitu kan. Nah itu kalau saya nggak salah UI ada ya. Oke, artinya memang lembaga yang terverifikasi. Saya dikoreksi ya, saya nggak gitu yakin antara chiropraktor atau akupunktur yang ada. Artinya harus pastikan bahwa yang si mengkreteknya itu sudah tersertifikasi oleh badan yang memang sudah terverifikasi, memang diakui. Bukan cuman dari misalnya perguruan apa yang perguruan apa tuh? Ya, itu harus. Ternyata orangnya cuma 5 orang doang gitu. Kan kita nggak ini.